Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih kajian fikih siasah. Sekarang ada prinsip atau mabadi atau asas sistem politik Islam yang sangat prinsipil selain prinsip asas tauhid, ya, asas persamaan. Yang ketiga adalah asyura, prinsip musyawarah. Ya. Di dalam Al-Quran ada dua ayat terkait perintah syura ini. Ya. Yang satu dengan bentuk fi'il amar, wasawirhum fil amri. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Ya. Rasulullah termasuk seorang pemimpin di Madinah yang selalu melakukan musyawarah. Musyawarah itu intinya tabadulul ara, bertukar pikiran, mana pendapat pikiran yang terbaik, ya. Bahkan syura ini secara literal bahasa artinya memeras madu, sehingga memberikan konotasi musyawarah itu adalah proses tukar pikiran, dan prinsipnya bukan suara terbanyak sebenarnya dalam musyawarah, tapi suara yang terbaik yang mendekati kemaslahatan. Kalau dalam konteks istihad lewat musyawarah, maka yang diambil itu adalah pikiran yang mendekati kepada kebenaran wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan ini juga ketika pikiran itu berbeda pendapat, maka aglabiyah, ya, suara mayoritas itu juga menjadi pertimbangan, tapi bukan solusi pertama. Ya. Dalam musyawarah itu tidak mencari siapa yang kuat dalam pengertian pengaruh, kuat dukungan, tapi adalah kuat argumentasi, maslahat atau tidak. Bahkan dalam kalangan fikih siasah itu yang namanya musyawarah itu diperdebatkan, apakah dia tuh muljim, mengikat kepada hakim, pemimpin, kepada raja, presiden, khalifah, atau tidak mengikat. Ya. Sebagian mengatakan hasil musyawarah itu mengikat, tapi sebagian lagi tidak mengikat, hanya sebagai alat konsultasi saja. Tapi pada prinsipnya semua para ulama siasah sepakat bahwa salah satu asas prinsip nidom asyasi Islam, sistem Islam adalah prinsip syura, prinsip musyawarah. Nah, Rasulullah SAW sendiri, sekali lagi, menurut Abu Hurairah, aku tidak melihat yang sering banyak melakukan musyawarah kecuali Rasulullah dengan sahabat. Jadi Rasulullah itu sering melakukan musyawarah, ya, dengan para sahabatnya. Misalkan Rasul pernah bermusyawarah ketika pada perang Badar, ya. Perang Badar Rasulullah melakukan musyawarah bagaimana menghalau serangan dari pihak agresor musyrikin Quraisy, gitu ya. Rasul pun bermusyawarah terkait tawanan perang Badar, ketika perang Uhud, perang Ahzab, bahkan ketika Rasulullah melakukan kompromi politik, yaitu perjanjian Hudaibiyah, Rasul juga berkonsultasi dengan sahabat. Jadi musyawarah ini menjadi prinsip dasar dalam politik Islam. Maka seorang hakim wajib, seorang pemerintah, pemimpin wajib melakukan konsultasi musyawarah. Bahkan dalam ayat lainnya, surah bainahum itu terkait dengan kewajiban sholat. Jadi kewajiban perintah musyawarah itu diiringi dengan kewajiban sholat, sehingga sama hukumnya. Bermusyawarah itu adalah wajib, sholat pun wajib. Jadi hukum musyawarah dengan hukum menegakkan sholat yang lima waktu itu sama-sama wajib. Nah, musyawarah itu karena ingin mencari solusi yang terbaik, maka tentu di situ ada tabadulul ara, ada tukar pikiran, mana pendapat yang mendekati kebenaran, mana pendapat yang maslahat. Nah, musyawarah tentu tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan sistem demokrasi. Memang musyawarah itu adalah ciri yang demokratis, adalah melakukan musyawarah, gitu ya. Seorang pemimpin tidak boleh bertindak otoriter, totaliter, tidak menghargai pendapat orang lain. Tapi dengan prinsip musyawarah ini, seorang khalifah bagaimanapun ketika melakukan kebijakan, maka harus berdasarkan penelaahan, perundingan, diskusi. Ya, itu disebut dengan musyawarah. Nah, musyawarah ini karena menjadi prinsip dalam politik Islam, maka musyawarah itu melahirkan institusi yang dikenal dengan ahlul hali wal aqdi. Jadi ahlul hali wal aqdi itu sebenarnya sistem parlemen dalam Islam. Bahkan ada beberapa penelitian
parlemen itu sebenarnya inspirasinya orang-orang Eropa melakukan kegiatan parlemen itu terinspirasi dari sejarah peradaban Islam. Jadi dulu di dalam Islam itu sudah ada lembaga sebagai wakil umat yang disebut dengan Alul Hali wal Aqdi. Ada juga yang memberikan nama Majlis Syura. Ada juga yang memberikan nama Ahlus Saukah, ya, seperti Ibnu Taimiyah gitu ya. Jadi lembaga inilah disebut dengan lembaga perwakilan. Sehingga semangat parlemen itu adalah semangat musyawarah. Dan di konstitusi kita Indonesia ini alhamdulillah musyawarah menjadi selain prinsip tauhid ketuhanan yang Maha Esa juga musyawarah menjadi prinsip dalam keputusan politik. Musyawarah mufakat itu adalah yang ideal. Maka ketika demokrasi ini diterima oleh negara muslim, maka sistem musyawarah syura ini direduksi dengan sistem voting, ya. Suara terbanyak dia yang menang. Memang dalam konteks tertentu Rasulullah juga memutuskan sesuatu berdasarkan suara terbanyak. Tapi tidak semua keputusan harus berdasarkan suara terbanyak. Nah, musyawarah itu semangatnya bukan semata-mata suara terbanyak, tapi semata-mata memutuskan sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin kepada para ahli tidak sembarangan. Jadi yang menjadi wakil rakyat, wakil umat atau alul halil itu adalah orang-orang terpilih yang dia punya kapasitas ilmu sehingga berhak masuk ke Majlis Syura, ke Alul Halil wal Aqdi. Nah, musyawarah ini sekali lagi menjadi prinsip dasar dalam mabadi asyasi Islami, prinsip dasar politik Islam. Selain prinsip tauhid, prinsip persamaan, maka musyawarah juga menjadi sebuah prinsip keniscayaan dalam sistem politik Islam. Dan orang yang anti musyawarah, anti diskusi, anti dialog, anti mendengarkan pendapat orang lain, maka itu tidak sesuai dengan prinsip politik dalam Islam. Maka Rasulullah selain diperintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan tentu kemasyarakatan, urusan ijtihadiyah, Rasul pun diakui oleh seorang Abu Hurairah, aku tidak melihat orang yang paling banyak melakukan konsultasi musyawarah dengan para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan prinsip musyawarah ini menjadi prinsip dasar dalam sistem politik umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.